Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua kelas 7. Di video kita kali ini kita akan belajar di bab baru tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Interaksi berarti hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Kita langsung saja kita lihat di sini. Lingkungan itu apa sih sebenarnya? Lingkungan kalau dalam bahasa Inggris disebut environment, memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism, yaitu segala sesuatu di luar individu. Nah, itu disebut lingkungan. Oke, kita tidak usah terlalu membahas terlalu detail tentang pengertian. Kita langsung saja bahwa komponen pembentuk lingkungan itu ada dua. Komponen pembentuk lingkungan itu ada dua. Ada yang komponen biotik dan ada komponen abiotik. Komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri dari organisme hidup, manusia, hewan, tumbuhan, jasad renik, bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Jadi komponen ini adalah komponen-komponen yang hidup. Dan yang kedua adalah komponen abiotik, komponen yang tidak hidup. Air, udara, batu, cahaya, panas, itu semua adalah komponen abiotik. Karena apa? Karena dalam suatu lingkungan akan selalu terjadi interaksi antara yang komponen biotik dengan abiotik. Contohnya, manusia bernafas, manusianya biotik, bernafas menghirup udara, udara adalah abiotik. Kemudian rumput melakukan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Rumputnya biotik, kemudian sinar mataharinya adalah abiotik. Atau kalau dibalik, misalnya adalah mineral-mineral di dalam tanah menyuplai nutrisi untuk tumbuhan. Mineralnya adalah abiotik, tumbuhannya adalah biotik. Jadi dalam suatu lingkungan selalu terjadi interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke sini, nah, kita akan membahas dulu tentang komponen ekosistem. Oke, saya tuliskan di sini. Komponen ekosistem. Oke. Kita jabarkan lagi bahwa ekosistem tadi terjadi kalau ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Biotik saja tidak bisa disebut ekosistem, abiotik saja tidak bisa disebut ekosistem. Ekosistem disebut ekosistem kalau ada interaksi ini antara biotik dan abiotik. Nah, kita akan ke ini dulu, ke biotik dulu, ke sisi biotik. Di sisi biotik ada namanya individu. Individu itu adalah satu organisme. Oke, saya ambil di sini. Nah, individu adalah satu organisme. Nah, satu saja. Satu ayam ini disebut dengan individu. Individu ini kemudian akan berkembang menjadi populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu-individu sejenis. Kalau kita menjumpai ada 2 ayam atau 3 ayam seperti ini, maka ini disebut dengan populasi ayam. Kemudian
populasi ini, tingkatan populasi ini akan berkembang menjadi tingkatan komunitas. Komunitas berarti kumpulan dari populasi-populasi yang tidak sejenis. Misalnya tadi di sini ada populasi ayam, kemudian di suatu tempat itu juga ada populasi yang lain. Kita ambil contoh, ada populasi rumput, ya, ada populasi rumput di sini misalnya. Kemudian ada populasi hewan yang lain. Ini disebut dengan populasi. Ini masih dalam komponen biotik. Nah, di tahap komunitas ini nanti di sini akan terjadi interaksi antar biotik. Nah, di sini nanti akan terjadi interaksi antar komponen biotik. Interaksi seperti apa? Bisa saling memakan, kemudian saling bersimbiosis. Nah, nanti akan kita bahas lebih jauh di video selanjutnya. Nah, ini adalah dari segi biotik. Di luar itu tadi ada komponen abiotik. Di sini komponen abiotik kita lihat, oke, kita tidak menemukan gambar di sini, kita tulis saja. Nah, ini ada mata cahaya, cahaya matahari, ada air, kemudian ada udara, ada batu. Nah, kalau komponen abiotik dan biotik ini saling berinteraksi, maka ini akan menjadi dinamakan ekosistem. Baik anak-anakku semua, mungkin ini saya dulu pengantar kita tentang ekosistem itu apa, dan komponen-komponen penyusunan ekosistem ada individu, populasi, komunitas, yang semuanya itu masuk di komponen biotik. Kemudian komponen biotik dan abiotik berkumpul menjadi sebuah ekosistem, ekosistem laut, ekosistem hutan, ekosistem padang pasir, dan lain sebagainya. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang pola interaksi antar komponen dalam ekosistem. Terima kasih anak-anakku semua. Jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi perlindungan dan juga diberi hidayah, kesehatan, dan lain sebagainya. Saya akhiri video untuk kelas 7 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.